Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi beraktivitas dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kendala suatu apapun. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin saling sharing, ingin berbagi tentang malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keistimewaan. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Manusia pilihan Allah termasuk Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kemuliaannya pada waktu itu di Gua Hiro, sedang beriktikaf, sedang ingin menyendiri dengan meninggalkan seluruh istrinya untuk beriktikaf di dalam Gua Hiro. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu dengan diturunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan waktu itu di Gua Hiro, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk Iqra selama 3 kali. Disuruh untuk bacalah. Tapi Nabi Muhammad menjawab gimana? Nabi Muhammad menjawab, saya belum bisa membaca, mohon maaf. Tolong bantu saya. Kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu lah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Seperti engkau menulis dengan pena. Ngalamal insana malam ya'lam. Dan sesungguhnya kamu itu menjadi termasuk orang-orang yang mendapatkan barakah dalam kehidupan. Itu malam Lailatul Qadarnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu adalah malam yang penuh dengan pengampunan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan malam kemuliaan. Kama adro kama lailatul qadar. Apa itu malam kemuliaannya? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu diibaratkan seperti beribadah selama 1000 bulan. Bisa dibayangkan, beribadah selama 1000 bulan itu ibadah selama kurang lebih 84 tahun kira-kira waktu lamanya. Apa kita bisa mencapai waktu 80 tahun? Walau a'lam, itu hanya kehendak dari Allah bisa mencapai umur 84 tahun. Tapi kalau ingin kita ibadahnya, pahalanya bisa mencapai 1000 bulan itu, maka kita harus tingkatkan ibadah kita terhadap Allah dalam hal apapun itu. Bentuk ibadahnya seperti apa? Meningkatkan ibadah Allah itu dengan cara tekun beribadah 10 hari terakhir untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita cari malam Lailatul Qadar, full ibadah.
malamnya itu mulai setelah asar hingga menjelang fajar. Itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ibaratnya ibadah selama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam kemuliaan itu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mengurusi kehidupan manusia, terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang lebih diutamakan lagi adalah perintah Allah terhadap malaikat Jibril waktu itu untuk menurunkan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa menjadi seorang utusan Allah untuk menebarkan agamanya, yaitu agama Islam, melalui perintah Allah menurunkan Al-Quran. Dalam Gua Hiro pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri dalam Gua Hiro dalam malam hari. Selama satu malam full itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, ditanyakan macam-macam, harus bisa membaca, ayo bacalah sampai betul-betul bisa. Dan akhirnya Allah pun memberikan kemuliaan. Walaupun Nabi Muhammad sudah bisa, tapi beliau khawatir, beliau ketakutan, beliau ketar-ketir dalam hatinya. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Dan di rumah beliau dihibur oleh istrinya Siti Khadijah. Beliau dihibur supaya tidak mengalami was-was atau khawatir terhadap hal yang terjadi pada saat tadi telah dilewati. Untuk menghilangkan kecemasan, Siti Khadijah pun menghibur Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mulai berkurang rasa was-wasnya, rasa takutnya sudah mulai berkurang. Karena itu sama saja Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan wahyu Al-Quran lewat perantara malaikat Jibril dalam Gua Hiro. Itu yang terjadi waktu itu, malam kemuliaannya, sehingga Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah sebagai Rasulullah, sebagai panutan dalam kehidupan, karena itu bagian dari malam Lailatul Qadar. Itu yang harus diingat. Malam Lailatul Qadar itu berawal dari malam hari setelah asar. Kalau menurut waktunya Allah, setelah asar sudah mulai waktu menjelang malam, sehingga sampai waktu fajar datang. Itu yang harus diingat kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar secara full, penuh. Mulai tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan supaya kita senantiasa mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang terbaik, yang lebih baik dalam hidup ini, karena kita mendapatkan kemuliaan dari Allah lewat malam Lailatul Qadar. Itu yang harus kita betul-betul tekun dalam beribadah, apalagi ini masih bulan Ramadan. Jangan sampai sia-sia ibadah Ramadan kita apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Harus dimanfaatkan dengan baik waktunya selama 1 bulan full. Di 10 hari malam terakhir kita kan gak pernah tahu malam ganjinya itu kapan, kita gak pernah tahu. Untuk menentukan malam Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Tinggal kita ibaratnya tekun beribadah. Mulai waktu malam 21 nantinya kita harus tekun ibadah. Di 10 hari terakhir pertama kita mulai harus terus tingkatkan ibadah kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Bisa dimulai dari malam ganjil awal 10 hari pertama atau 10 hari kedua, dan yang lebih jelasnya itu di malam 10 hari terakhir. Itu yang sudah pasti menurut para madhab
yang ada. Itu yang terjadi. Kita harus betul-betul tingkatkan ibadah di bulan Ramadan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, harus kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita lakukan mumpung masih bulan Ramadan. Kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hati kita yang terlalu kotor, memperbaiki ibadah kita yang terlalu malas-malasan beribadah. Jangan hanya mengandalkan lah masih hidup ini, lah masih inilah, itulah. Itu jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Itu bukan sifat seorang manusia yang soleh, bukan sifat manusia yang beriman. Itu manusia yang sudah apa coba? Sudah ada banyak jin dan setan yang sudah merasuki dalam tubuhnya, sehingga harus betul-betul dikurangi perilaku buruk itu supaya setan itu bisa menjauhi hidup kita. Itu tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa amal ibadah di bulan puasa bulan Ramadan ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan berkah dan barokah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Asru minallahu wa ta'ala qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.